Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Baitul Ma'al wa Tamwil atau disebut dengan BMT. Pengertian Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Mal wa Tamlik dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat atau disebut dengan KSM. Visi dan misi BMT mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan Fokusma atau kelompok usaha muamalah yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hatian. Mengembangkan kelompok usaha muamalah dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Prinsip dasar Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut. Yang pertama, ahsan atau mutu hasil kerja terbaik, toiban atau terindah, asanu amalah atau memuaskan semua pihak, dan sesuai dengan nilai-nilai salam yang meliputi keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang kedua, barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan atau keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Yang ketiga, spiritual communication atau penguatan nilai ruhiyah. Yang keempat, demokratis, partisipatif, dan inklusif. Yang kelima, keadilan sosial dan kesetaraan gender non-diskriminatif. Dan yang keenam, ramah lingkungan. Yang ketujuh, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya. Yang kedelapan, diri dan lembaga masyarakat lokal. Tujuan dan usaha BMT. Tujuannya itu adalah mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Usahanya adalah yang pertama, simpan pinjam bagi hasil atau syariah. Yang kedua, kelompok usaha muamalah atau simpan pinjam kas BMT. Dan yang ketiga, badan usaha sektorial. Dan yang keempat, jaringan kerja dan bisnis BMT dan sektorial mitra sehingga menjadi barisan semut. Pendirian Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. BMT dapat didirikan oleh yang pertama, sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, satu pendiri dengan lainnya sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertikal dan horizontal satu kali. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT. Dan yang keempat, pendiri dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri. Pemodalan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Modal BMT terdiri atas yang pertama, simpanan pokok atau SP yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota. Dan yang kedua, simpanan pokok khusus atau SPK, yaitu simpanan pokok yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah modal awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan mulai operasinya. Jumlahnya dapat berbeda antara anggota pendiri. Kegiatan usaha Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. BMT mengembangkan usaha pada bidang sektorial seperti kios telepon,
kios benda pos memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggotanya. Usaha sektorial BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota, tetapi harus mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama. Keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama. Untuk mendukung kegiatan sektorial anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang perlu dikembangkan oleh BMT. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan. Yang kedua, kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran secara efektif. Kesehatan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut AJIS tahun 2005, aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada aspek jazadiyah yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu ada kinerja keuangan, kelembagaan, dan manajemen. Selanjutnya yang kedua itu ada aspek ruhiyah yang meliputi hal-hal berikut, yaitu ada visi dan misi BMT dan kepekaan sosial. Kendala pengembangan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Secara umum, kendala pengembangan BMT adalah sebagai berikut. Sudarsono tahun 2003. Yang pertama, ada akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Yang kelima, dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul cenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. Strategi pengembangan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Strategi pengembangan BMT antara lain sebagai berikut. Sudarsono tahun 2003. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, strategi pemasaran yang lokal oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk menyosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat tempat BMT itu berada. Yang ketiga, perlunya inovasi. Dan yang keempat, menjadikan sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat. Yang kelima, perlu adanya evaluasi bersama untuk memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Urutan kerja BMT, sosialisasi, pendamping dan pemeriksa menyampaikan ide atau gagasan. Paparan tentang BMT, pemeriksa bertambah jadi 20 orang. Kesepakatan, sepakat untuk mendirikan BMT, pengumpulan modal awal sesuai kesediaan dan kemampuan. Rapat pemeriksa, pemilihan pengurus BMT, ketua, wakil sekretaris bendahara, rekrutmen pengurus atau manajemen BMT. Pelatihan dan mulai usaha. Pelatihan oleh Pinbook atau Apsindo 2 minggu. Pembukuan kantor BMT dengan modal awal memulai usaha. Bagi hasil, pembiayaan usaha mikro dengan bagi hasil untuk gaji, biaya operasi, pembagian pada penyimpanan.